Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua pengopi burung se-Nusantara. Untuk kali ini saya membahas tentang juri lomba burung berkicau. Juri lomba burung berkicau mulai diadakan sekitar tahun 1980 sampai detik ini belum ada juri yang benar-benar profesional. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena juri yang dididik sebagai juri lomba burung hingga detik ini, mereka tidak dibentengi dengan satu pondasi yang benar-benar kokoh untuk dapat menjadi juri lomba burung seperti yang kita harapkan. Kenapa saya bilang seperti itu? Ini banyak diadakan, baik itu event organizer, organisasi-organisasi perburungan, dan yayasan-yayasan perburungan, bahwasanya mereka membuka diklat. Diklat untuk mencetak sebagai juri satu organisasi tersebut. Dan ini bisa saya buktikan bahwa mereka yang ikut diklat tidak pernah mendapatkan ilmu sesuai apa yang diharapkan. Karena apa? Para pendiklat-pendiklat ini tidak paham betul caranya mendiklat seorang juri lomba burung. Ibarat kita mendirikan suatu bangunan, kita tidak mempertimbangkan, kita tidak mempersiapkan yang namanya pondasi. Makanya dicetak ini suatu insinyur untuk mendirikan suatu bangunan. Ini nanti bangunan ini dibikin berapa tingkat. Dan ini pondasinya pasti diperhatikan oleh para insinyur ini. Nah, ini di lomba burung. Mulai awal adanya lomba burung, mulai tahun 1980 sampai detik ini, saya ulangi bahwa juri-jurinya tidak dibekali dengan pondasi. Sehingga juri-juri lomba burung sampai detik ini bisa dikatakan 90% menyimpang dari sesuai yang diharapkan, bahwasanya dia dicetak seorang juri yang profesional itu nonsen. Jadi juri burung yang ada di Indonesia hingga detik ini itu akal-akalan. Saya berani ngomong seperti ini. Ini bukan katanya, tapi saya sendiri yang mengalaminya. Ini bisa dibuktikan. Kalau ada seorang juri di seluruh Indonesia mengatakan dia bisa menjuri burung secara tepat dan benar, saya kepingin tahu siapa orangnya. Ini nanti bisa saya buktikan. Saya bukan cuma omong kosong. Saya berjanji, tolong pilih 5 juri di Indonesia yang terbaik hingga detik ini. Nanti tugas bersama saya. Tapi dengan catatan, ke-6 juri yang bertugas ini tidak boleh komunikasi, tidak boleh ada korlap, dan 5 orang juri termasuk saya
mulutnya diplester. Kalian peserta akan tahu bahwa mereka sesungguhnya itu tidak mengerti burung. Menjuri burung itu nggak mudah. Sangat sulit sekali. Lah kenapa ini seorang yang kepingin jadi lomba burung itu kok mudah sekali? Dia nggak ahli di perburungan. Dia main burung cuma 1-2 tahun jadi juri. Nah ini kebodohan massal yang ada di dunia perburungan. Makanya dari ini saya kupas. Jadi mencetak suatu sosok juri burung ini yang nomor satu dipersiapkan yaitu pondasinya dulu. Pondasi ini akan kita pupuk, yaitu yang saya menambahkan mental, moral, dan skill. Kalau mental, moral, dan skill ini kita persiapkan dari dini dan kita pantau juri-juri ini, insya Allah mereka akan menjadi juri-juri yang handal. Ini akan saya kupas satu aja tentang mental. Seorang juri itu harus mempunyai mental yang tangguh. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena di lomba burung adalah lomba yang sangat keras. Kalau seorang juri tidak mempunyai mental yang tangguh, dia tidak akan pernah menjadi juri yang baik. Ini saya jabarkan mengenai mental. Andai kata seorang juri mempunyai mental yang lemah, meskipun dia mempunyai moral yang bagus, artinya moral yang bagus ini, dia tidak bisa main sabun, dia tidak bisa disuap, dan juga dia seorang yang pinter, artinya skillnya bagus. Dia paham betul tentang burung berkicau. Burung yang bagus itu seperti apa? Burung yang biasa itu seperti apa? Dan burung yang jelek ini seperti apa? Ini coba kita ulas di sini mengenai mental. Andai kata di suatu event seorang juri ini turun dengan mental yang lemah. Meskipun dia moralnya bagus. Juga skillnya, keahliannya tentang burung bagus. Saya jamin dia tidak bisa tugas sesuai yang diharapkan. Karena apa? Kalau kita kepingin membidik burung di saat kita tugas, kita ini harus dalam kondisi fresh. Nggak boleh sedikit pun kita ada masalah. Karena kita seorang juri itu banyak tekanan. Peserta menyusup, bahkan sampai mengancam seorang juri. Andai kata dia burungnya kalah. Juri yang mentalnya ini lemah, kalau dia sudah diancam sama peserta, dia akan keder. Karena apa? Karena mentalnya lemah. Dan perlu diingat, kalau kita menjuri burung berkicau agar tidak salah bidik,
itu kita harus fresh. Nggak boleh kita ada tekanan. Misalkan kita ada masalah dengan keluarga. Kita ada masalah dengan utang piutang. Yang mana kita di saat turun di lapangan, kita takut nanti ada yang menagih. Belum lagi intervensi, intimidasi dari peserta. Karena kalau kita mempunyai masalah, saya jamin di saat menjuri, kita tidak akan bisa menilai burung yang terbaik itu yang mana. Karena di saat kita masuk ke lapangan, kita udah keder. Kalau kita sudah drop, yang namanya keahlian kita membidik burung, moral kita yang anti suap itu sudah tidak berlaku lagi. Karena kita sudah down, ngeblank. Nah kalau sudah seperti itu, karena kita hadir diundang panitia, mau nggak mau kita harus bertugas dan harus memilih burung sebagai kejuaraannya. Kita dituntut untuk menancapkan koncer A, B, dan C. Ini di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kalau di event organizer lain di Jawa Timur dan di Jawa Tengah ataupun di seluruh Indonesia, ini ada yang cuma A dan B. Kalau sudah seperti itu, kalau juri ini sudah drop, sudah down, sudah blank, dia tidak akan bisa memilih burung yang baik. Terus gimana caranya dia biar bertanggung jawab kepada panitia? Dia akhirnya ngikut juri yang lainnya, dompleng. Iya kalau juri ini yang diikuti memang benar-benar juri yang adil. Kalau juri yang diikuti, yang dicontoh oleh dia, ini juri yang berbuat curang. Akhirnya juri yang drop, yang down, yang ngeblank ini tadi, dia tidak bisa punya pendirian, akhirnya ngikut. Lah kalau juri yang diikuti ini berbuat curang, secara tidak langsung, dia ikut berbuat curang. Karena dia ngikut dengan juri yang nggak benar. Dan yang biasanya terjadi, juri-juri yang down, yang seperti ini, dia makanan empuk oleh juri-juri yang berbuat curang. Karena saya bilang seperti itu. Sudah 90% lomba burung di Indonesia ini sudah main suap. Yang namanya sangkar dikasih tanda kayak tanda ini, tanda itu. Semua tahu tapi kita sama peserta itu nggak bisa berbuat apa. Kalau sudah seperti itu, kita penggemar burung di Indonesia ini secara tidak sadar kita akan melakukan maksiat secara kolektif. Kenapa saya bilang seperti itu? Kalau sudah burung ini dengan juaranya udah main suap dengan juri, juara ini sudah haram. Juara udah haram. Terus ini burung ini dijual, laku mahal. Uangnya juga haram. Jurinya juga. Terus hasil dari ini tadi, penjualan burung yang
tidak halal ini tadi dimakan anak istri. Kenapa saya mengatakan ini adalah maksiat yang kolektif? Karena sudah terlalu parah dunia perburuan ini. Dan ini memang sudah mendarah daging. Karena apa? Karena memang semua dari jurinya. Sebetulnya mereka itu bukan juri. Menjuri burung. Muter-muter. Akhirnya musyawarah, rundingan di tengah diputuskan. Ini perlu diingat. Menjuri burung itu sangat sulit. Tapi kenapa juri yang nggak ngerti apa-apa bisa menjuri burung? Karena sulit ini. Peserta itu juga tidak tahu mana burung itu yang benar-benar layak juara ataupun tidak. Jadi mereka itu dikelabui oleh juri-juri yang bertugas. Sebetulnya mereka tidak ngerti. Saya bilang seperti itu karena memang saya berani bertanggung jawab. Jangankan juri ecek-ecek, jangan juri-juri pemula, juri yang udah kawakan. Ayo turun sama saya. Dengan mulut diplester. Karena menilai burung ini sangat sulit. Sebab burung ini semua ada rumusnya. Bagaimana menilai burung cendet, bagaimana menilai burung cucak hijau, bagaimana menilai burung anis merah. Ini semua burung ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Lah kalau juri main burung 1, 2 tahun, 3 tahun terus jadi juri, apa yang dinilai? Dia cuma contoh-contohan. Maka dari itu saya ngomong seperti ini. Biar ada gerakan. Marilah kita bersama-sama berjuang. Intinya cuma satu. Ayo kita mencetak seorang juri yang benar-benar handal. Yang benar-benar mengerti burung. Bukan seperti ini. Ini lomba-lomba apa ini? Saya ngomong seperti ini karena apa? Karena belum ada gerakan satupun. Senior-senior saya juga seperti itu. Senior saya itu loh dalam mendiklat jurinya. Mereka itu tidak memikirkan pondasi. Tidak memikirkan mental seorang juri. Tidak memikirkan moral seorang juri. Juga tidak memikirkan skill, keahlian seorang juri. Nah kalau sudah seperti itu, juri model apa yang bertugas selama ini? Itu juri-jurian, bukan juri beneran. Kalau yang merasa tersinggung monggo, tugas sama saya. Tanpa koordinasi, tanpa korlap. Dengan sistem penilaian yang dirubah. Bukan cuma yang namanya irama lagu, volume, gaya, durasi kerja. Itu sudah kuno. Marilah kita meniru burung itu. Dalam 1 kali nafas, dia membawakan berapa irama lagu. Suatu contoh, kita menilai burung yang paling sulit, itu sebetulnya apa? Menilai burung kenari. Jadi kalau seorang juri bisa memahami kenari, dia akan memahami semua ocehan burung berkicau. Tapi ini sudah kebalik semua. Kenari isian disingkirkan. Diganti kenari standar. Saya aja dikasih nggak mau kalau nggak boleh dijual. Kalau boleh dijual tak jual kenari yang juaraan itu. Buat apa kenari suaranya nggak enak meskipun juara berapa kali. Suara 1 di sana, di sini, sana, sini. Suaranya nggak enak. Ya ini karena kebodohan-kebodohan yang mereka tidak ngerti sebetulnya. Karena saya ngomong seperti ini,
Saya adalah juri jebolan PBI. Saya diklat periode pertama di Taman Mini Indonesia Indah tahun 1999. Dan sekian lama itu saya berani ngomong. Mulai menjuri tahun 1997 hingga sekarang, andai kata ada peserta satu pun yang menyuap saya, monggo katakan di mana dan kapan. Dan saya juga anti ngemis tugas. Andai kata ada panitia manapun yang saya minta bertugas di eventnya, tolong katakan di mana dan kapan. Ini saya sangat emosi karena apa? Karena penilaian lomba burung di Indonesia sudah tidak benar. Cukup sekian, lain waktu kita sambung lagi dan akan membahas tentang moral dan skill. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kicomania.